Petrus 3, 19, 21 Petrus 3, 19, 20 di mana dia juga pergi, dan berkhotbah kepada roh-roh di penjara, yang pada suatu waktu adalah pemberontak, ketika panjang sabar Allah menunggu di zaman Nuh, sementara bahtera sedang dipersiapkan, di mana beberapa, yaitu, 8, jiwa diselamatkan oleh air. 1 Petrus 3, 19, 20 Hades atau neraka kemana Kristus pergi ketika dia mati? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 Petrus berbicara tentang kematian Kristus dengan berkata, "Jangan tinggalkan jiwaku di alam maut." Kisah Para Rasul pukul 2.27 Yesus pergi ke alam maut. Apa itu Hades? Yesus menggambarkan Hades dalam Lukas 16, 19, 31, di mana ia berbicara tentang dua orang yang sekarat dan berakhir di sana. Di Hades ada surga. Seperti yang Yesus katakan kepada pencuri di kayu salib di sebelahnya, "Hari ini kamu akan bersamaku di surga." Lukas pukul 23.43 dan ada api neraka. Dalam Lukas 16 ia menggambarkan seorang kaya yang, dalam siksaan di Hades, Lukas pukul 16.23 mengatakan, "Saya tersiksa dalam nyala api ini." Lukas pukul 16.24 sisi ini juga dikenal sebagai neraka atau Gehenna. Seperti yang Yesus katakan, "Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Lebih baik bagimu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata daripada dengan satu mata, dengan dua mata, untuk dilemparkan ke dalam api neraka." Mark pukul 9.47. Jadi ada dua sisi Hades. Salah satunya adalah surga dan yang lainnya adalah neraka, tempat siksaan. Ini dipisahkan oleh celah yang tidak bisa dilewati. Namun, kedua belah pihak dapat berbicara satu sama lain. Ketika Yesus mati, dia pergi ke surga dan berkhotbah melintasi celah kepada mereka yang ada di neraka. Di antara mereka yang akan dia khotbahkan adalah mereka yang mati dalam ketidaktaatan pada masa Nuh. Mungkin alasan Peter mengangkat ini adalah untuk membuat analogi dengan pembacanya tentang present tense. Karena Injil adalah bahtera keselamatan, meskipun sedikit yang percaya. Pada zaman Nuh hanya 8 orang yang diselamatkan. Ketika ditanya, "Tuhan, apakah hanya beberapa orang yang akan diselamatkan?" Yesus berkata kepada mereka, "Berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, karena banyak, aku berkata kepadamu, akan mencoba masuk dan tidak akan dapat." Lukas 13, 23-24 Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus. "Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan." Dalam Efesus 2, 8-9 tertulis, "Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak datang dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri." Efesus 2, 8-9 Roma 10, 9-10 yaitu, "Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan." Karena dengan hati orang percaya kepada kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku kepada keselamatan. Roma 10:9-10 Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus untuk semua. Bagikan video, suka, berlangganan, suka ini dengan suka Anda membantu untuk berkhotbah dan melayani firman Tuhan, dan selamatkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Tuhan, untuk pergi tinggal di Yerusalem baru, kota suci. Amin.